Data penyebaran dan korban COVID-19 ini bukan sekedar data statistik. Di dalamnya ada kepiluan, kelelahan, dan tangisan. Sebab negara tidak hadir mengurusi kesehatan rakyatnya. Saat ini para medis. Product ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembaca Buletin Dakwah Kafah yang dimulakan oleh Allah dimanapun juga berada. Kembali pada kesempatan ini kita akan membedah Buletin Dakwah Kafah edisi 135. Pada topik 135 ini adalah wabah corona di mana peran negara. Kaum muslimin rahimakumullah, COVID-19 terus menyebar ke berbagai arah. Semuanya disasar, tak peduli agama, suku, ras, tempat tinggal, maupun status sosial. Per 1 April 2020 sudah mencapai 1.677 kasus positif, 157 meninggal dunia, dan 103-nya sembuh. Artinya, rata-rata tingkat kematian mencapai 9,36%. Angka ini paling tinggi di Asia dan urutan kedua di dunia setelah Italia. Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, memprediksi penyebaran COVID-19 ini seperti gunung es. Artinya jumlah kasus yang terlihat tampak sedikit, padahal banyak yang tidak terungkap. Menurut prediksi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia yang merupakan bagian draft COVID-19 Modeling Scenarios Indonesia, tanpa intervensi negara, lebih kurang 2.500.000 orang berpotensi terjangkit COVID-19. Bila intervensinya rendah, kurang lebih 1.750.000 orang berpotensi terjangkit COVID-19. Menurut prediksi beberapa kalangan akan terjadi super spreading atau penyebaran tidak terkendali wabah ini pada bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini. Data penyebaran dan korban COVID-19 ini bukan sekedar data statistik. Di dalamnya ada kepiluan, kelelahan, dan tangisan. Sebab negara tidak hadir mengurusi kesehatan rakyatnya. Saat ini para medis yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19 sudah mengalami kelelahan. Pasalnya jumlah pasien lebih banyak daripada kapasitas rumah sakit. Kesediaan alat pelindung diri atau APD bagi para medis sangat minim. Mereka harus bertarung di garda terdepan tanpa perlindungan yang memadai. Karena itu mereka juga rawan terpapar oleh COVID-19. Beberapa dokter dan tenaga kesehatan telah menjadi korban keganasan COVID-19. Saat yang sama, kapasitas rumah sakit rujukan juga terbatas. Tak bisa melayani semua pasien. Rumah sakit terpaksa harus membuat prioritas. Kaum muslimin rahimakumullah. Sayang, penguasa negeri ini sejak awal menganggap remeh COVID-19. Mereka mengabaikan pandangan para pakar kesehatan tentang bahaya penyebaran COVID-19. Akhirnya rezim penguasa cenderung santai. Mereka malah membuat pernyataan dan kebijakan yang kontraproduktif. Misalnya, ingin corona bisa dimanfaatkan dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Di tengah corona, rezim negeri ini ingin agar Indonesia bisa menjadi pasar produk yang sebelumnya impor dari Tiongkok dan membuka lebar pintu Indonesia untuk wisata bagi turis yang batal ke Tiongkok. Bahkan, rezim ini mengeluarkan 72 miliar untuk membiayai bazar pariwisata. Kaum muslimin rahimakumullah. Di tengah semua pihak sedang bertarung melawan COVID-19, rezim ini pun terus membiarkan masuknya tenaga kerja asing Cina ke negeri ini. Jelas ini bukan sekedar pengabdian terhadap kesehatan rakyat, tetapi sudah termasuk kejahatan kepada rakyat. Seiring waktu, kasus terkait COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Beberapa kepala daerah berusaha membuat kebijakan masing-masing untuk menangani COVID-19.
Hampir tidak ada kepemimpinan dari pusat dalam penanganan COVID-19. Desakan untuk lockdown atau karantina wilayah pun yang disampaikan oleh banyak kalangan, namun rezim bergeming. Rezim cenderung tidak mau menanggung konsekuensi pelaksanaan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu pemerintah pusat harus menjamin kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak bila karantina wilayah atau lockdown diberlakukan. Pemerintah sangat jelas ingin menghindar dari tanggung jawab ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ironisnya, rezim negeri ini mengumumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang rencananya akan dibarengi dengan penetapan undang-undang darurat sipil. Jika darurat sipil dilakukan, pemerintah sama sekali tidak menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Saat yang sama, pemerintah bisa leluasa bertindak otoriter terhadap rakyatnya. Ini akan semakin merusak tatanan kehidupan bangsa ini. Memang pemerintah telah mengumumkan akan menambah anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Namun ternyata ini akan diperoleh dengan meningkatkan hutang Indonesia. Rezim enggan menghentikan ambisi pembangunan infrastruktur yang akan menelan anggaran 1.600 triliun rupiah. Rezim pun enggan menunda atau menghentikan proyek infrastruktur ibu kota baru. Rezim tidak mau mengalihkan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya yang terdampak wabah COVID-19. Bahkan rezim menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk dijadikan payung hukum agar tidak dipermasalahkan jika terjadi defisit anggaran lebih besar dari 3% pendapatan domestik bruto. Diperkirakan negara akan mengalami defisit anggaran 5,7% terkait penanganan COVID-19. Solusinya dengan menambah hutang, bukan merelokasikan anggaran-anggaran lain yang kurang penting. Kaum muslimin rahimakumullah, di sisi lain, proses pengundangan Omnibus Law yang penuh pasal-pasal zalim terus berlanjut. Tak peduli Indonesia sedang terkena wabah COVID-19. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa rezim negeri ini benar-benar tidak peduli rakyatnya. Paradigma kapitalisme telah merasuki sendi-sendi kekuasaan mereka. Mereka lebih mementingkan kekuasaan dan material ekonomi daripada kesehatan dan nyawa rakyatnya. COVID-19 ini makin menyadarkan kita bahwa kita butuh pemimpin muslim yang bertakwa, tentu yang menerapkan syariah Islam. Pemimpin muslim yang bertakwa akan senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyatnya. Sebab dia takut kelak pada hari kiamat rakyat menuntut dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kemaslahatan rakyat yang terabaikan. Dia pun sadar harus bertanggung jawab atas semua urusan rakyatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, termasuk urusan menjaga kesehatan masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Karena itu, dalam negara Islam, pemerintah akan selalu terikat dengan tuntunan syariah, termasuk dalam mengatasi wabah. Pemerintah akan bekerja keras dan serius untuk membatasi wabah penyakit di tempat kemunculannya sejak awal. Salah satunya dengan proses karantina wilayah yang terdampak. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW pun juga bersabda di dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "At-ta'unu rijzun aw 'adzabun ursila 'ala bani Israil aw 'ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala takhdamu 'alaihi wa idza waqa'a bi ardin
wa antum biha fala tahruju firaram min. Taun itu azab yang dikirim Allah kepada Bani Israel atau orang sebelum kalian. Jika kalian mendengar taun menimpa suatu negeri, janganlah kalian mendatanginya. Jika taun itu terjadi di negeri dan kalian ada di situ, janganlah kalian keluar darinya. Metode karantina di dalam negara Islam ini tentu mendahului semua negara. Ini pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu an saat terjadi wabah taun pada era kepemimpinannya. Inilah yang seharusnya diteladani oleh para pemimpin muslim saat menghadapi wabah. Ketika wabah telah menyebar dalam suatu wilayah, negara wajib menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan secara gratis untuk seluruh rakyat di wilayah wabah tersebut. Negara harus mendirikan rumah sakit, laboratorium pengobatan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar wabah segera berakhir. Negara pun wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya kebutuhan pangan rakyat di wilayah wabah tersebut. Adapun orang-orang yang sehat di luar wilayah yang dikarantina tetap melanjutkan kerja mereka, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan. Inilah langkah-langkah sahih yang akan dilakukan negara yang menerapkan syariah Islam secara kafah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita hidup dalam sistem kapitalisme dan di bawah penguasa yang sangat abai terhadap rakyatnya. Sistem kapitalisme dan penguasanya lebih mementingkan material ekonomi daripada rakyat, daripada nyawa rakyatnya. Ingatlah, wabah ini tidak hanya mengenai orang-orang zalim di antara kita, tetapi juga mengenai orang-orang yang beriman. Inilah fitnah wabah penyakit yang sedang terjadi. Semoga kita semuanya dapat saling tolong-menolong di tengah rezim negeri ini yang tampak sangat abai. Lebih dari itu, inilah saatnya kita dan seluruh rakyat menyadari kebobrokan sistem kapitalisme dan para penguasanya yang zalim. Inilah saatnya kita dan seluruh rakyat kembali ke sistem Islam yang berasal dari Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam institusi khilafah ala minhaji nubuwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah, sungguh Allah maha keras siksaannya. Kaum muslimin, demikian bedah Buletin Dakwah Kafah pada edisi ini. Insya Allah kita akan bertemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.